SEMrush itu authority score. Ya, Ya, kalau misalnya kayak gitu sebenarnya sih kurang, Mas. Itu mah tahun kapan udah pakai kayak gitu. Apalagi sekarang udah jatuhnya spam police. Nggak sembarangan lagi buat nge-backlink kayak gitu sih, Mas. ya makanya Oke. Apa itu backlink? Backlink adalah tautan link dari situs web ke situs web lainnya. Backlink sering disebut juga sebagai inbound links atau incoming links. Backlink yang dianggap relevan dengan algoritma mesin pencari dianggap sebagai suara karena yang mengarahkan pengguna dari satu web ke situs web lain. Misalnya dari web A ke web B itu namanya backlink seperti itu. Jadi kalau ibarat dikata relevansinya pun lebih ke arah IC apa juga. Mungkin nanti sih di slide berikutnya kita bahas gitu. Cuman kalau untuk backlink, backlink ada tautan atau link dari situs web A ke situs web lainnya seperti itu. Itu disebut backlink. Terus tipe-tipe backlink ada apa aja nih? Ya kan? Yang pertama itu ada follow atau do follow, no follow, sponsor, sama UGC, user generated content. Nah, apa sih dari semua ini? Nah, yang pertama itu ada follow. Backlink follow atau yang lebih dikenal do follow, jenis backlink yang memungkinkan si mencari untuk mengikuti link tersebut dan memberikan nilai atau link juicy kepada situs web yang ditunjuk. Contohnya, misalnya Aref, www.com, kunjungi situs. Nah, kalau bisa ada kayak teman-teman webnya apa, dengan jatuhnya itu kunjungi situs contoh itu kayak misalnya Anchor text-nya. Anchor text-nya misalnya kayak web hosting murah, berarti arahnya ke exabyte.co.id seperti itu. Itu namanya link do follow. Terus untuk link no follow ada tulisannya kalau kita cari kita pakai Aref atau Semrush atau apa, pasti kan ada tulisannya no follow. Di situ juga kelihatan. Nah, apa sih backlink no follow itu? Jenis backlink yang menggunakan atribut rel no follow untuk memberikan tahu mesin pencari agar tidak mengikuti link balik tersebut. Jadi misalnya nih, web A dengan web B. Nah, ini biar tidak timbal balik, makanya di no follow. Agar apa? Agar tidak menjadi spam. Seperti itu. Contohnya, misalnya dilihat, juga bisa dilihat, ada rel no follow. Itu baru link yang bertipe no follow. Terus sponsor. Gimana sih backlink sponsor? Jenis backlink yang ditambahkan dengan atribut rel sponsor. Merupakan bagian dari iklan, sponsorship, atau bentuk lain dari kompensasi berbayar. Jadi misalnya nih, saya beli media, bukan beli sih, jatuhnya press release di media. Itu bisa jadi sponsor. Tapi itu jatuhnya ke no follow, bukan do follow. Seperti itu. Terus UGC, User Generated Content. Backlink UGC berarti relnya UGC. Berarti dari konten yang dihasilkan oleh pengguna. Misalnya, saya bikin di wordpress.com. Arahkan bikin konten tentang domain. Saya kan di Exabet. Jadi tentang domain ID itu apa. Saya arahkan ke halaman landing page-nya. Seperti itu. Dengan rel UGC. Seperti itu. Terus apa aja bedanya? Nah, ini follow atau do follow memberikan listrik yang berkontribusi terhadap peningkatan peringkat SEO. No follow tidak memberikan link juicy. Sponsor digunakan untuk mendanai link berbayar atau sponsor, tidak memberikan link juicy. Nah, itu do follow. No follow. Untuk UGC digunakan untuk mendanai link dari konten pembuatan pengguna, tidak memberikan link juicy. Berarti dia juga no follow. Seperti itu. Nah, mitos umumnya. Yang pertama, backlink adalah faktor peringkat paling penting. Betul atau tidak?
Betul atau tidak, backlink adalah faktor peringkat paling penting. Ayo, ada betulnya, ada tidaknya. Tergantung pilotnya. Tidak. Nah, kita bahas ya. Jawabannya sebenarnya tidak. Karena bisa dilihat ini dari perspektif. Nah, ada dari nice experience 14%, terus juga user engagement 12%, terus dari konsisten public, konten di 24%, terus keywords in meta title itu 15% bobotnya, URL, other factor juga ada, skema, kalau misalnya ini SSL, page speed-nya, internal links, mobile friendly, seperti itu. Jadi sebenarnya itu backlink berpengaruh juga, tapi ada batasannya. Di situ ada bobotnya 15%. Jadi bukan hal yang bisa dibilang faktor utama lah kalau kita bilang kebanyakan. Tapi bisa dari kontennya yang dibagusin lagi karena berbobot 24%. Seperti itu. Nah, lebih banyak backlink lebih baik. Mau lebih banyak atau yang lebih baik? Kira-kira yang mana tuh? Yap, banyak kan pemula juga pasti milih, wah banyak link, banyak link, banyak link, kita cari backlink, kita cari backlink. Nyatanya kualitas itu lebih penting dibandingkan kuantitas. Kenapa? Backlink dari situs web dengan otoritas tinggi, relevan, dan terpercaya memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kualitas yang kecil. Kalau kualitasnya kita banyakin, kita belum tahu nih hasil dari linknya itu seperti apa. Jenis backlinknya itu kayak gimana. Apakah nanti bisa masuk ke spam, apalagi kan kemarin juga Google udah update ya, spam police. Nah, jadi apakah ini akan berdampak juga ke webnya? Jadi lebih baik sarannya lebih ke arah kualitasnya daripada kuantitas. Seperti itu. Nah, banyak juga yang nanya, Gus Blogging nggak efektif lagi nih. Saya naruh di sini buat ini, tapi kok nggak ada ya? Seperti itu. Wah, keputus nih koneksinya kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Saya ini dulu. Saya coba hubungi Mas Farid nih. Kayaknya koneksinya deh. Oke, sambil nunggu Mas Farid nih, teman-teman. Nah, itu dia. Mas, tadi koneksi Ya, aman? putus ya, putus. Oke. Ya, betul ya. Oke, lanjut. Ya, Gus posting itu kalau dilakukan dengan benar, itu salah satu metode bangun backlink yang kuat. Kenapa? Karena bisa dibilang kan dia memberikan konten yang berkualitas juga sebagai relevansinya juga. Nah, yang diingat juga konten yang di situs web kualitasnya rendah. Kenapa? Yang tadi sudah dibilang itu bisa jadi spam. Apalagi algoritma Google spam police. Balik lagi seperti yang kemarin dibilang. Kalau kemarin datang ke Google Search Central, itu kan juga dibilang spam police. Jadi lebih berhati-hati untuk dalam nge-backlink. Nah, link hanya ke halaman produk. Banyak tuh, misalnya kayak contoh lah kayak gua, harus anchor teksnya domain murah ke halaman domain murah. Itu ternyata sih nggak bisa juga sih dibilang kayak gitu. Kenapa? Mesin pencari selalu mencari backlink yang alami, memilih halaman yang relevan. Misalnya kayak domain murah ke halaman hosting murah, itu kan nggak relevan. Tapi di sana nanti bisa dilihat lagi. Misalnya kita mau pakai layanan SEO dan jasa SEO, itu merupakan keyword yang berbeda. Layanan, jasa, ya kan? Tapi apakah kontennya relevan dengan layanan dan jasa?
itu bisa juga menilai dapat backlink yang relevan seperti itu. Daripada langsung mengarahkan ke produk dan halaman yang menghasilkan pendapatan. Mungkin nanti ada juga sih cara-caranya. Backlink yang relevan dengan nice. Nah, tadi kan udah sempat singgung ya. Jadi dari A, B, C, D dengan nice misalnya teknologi atau IT, telekomunikasi itu ngasih ke situs webnya. Padahal bukan satu-satunya loh backlink yang kayak gitu. Tadi kan udah sempat dibilang dengan domain authority yang tinggi, terus juga dengan trafficnya juga ada seperti itu. Buat naikin situs web Anda. Nah, kita bahas sekarang strategi backlink yang efektif. Ini pasti banyak yang ada yang salah kaprah atau gimana. Tapi di sini juga mau nekenin KSI bersifat netral, nggak ada yang pro dengan backlink, nggak ada yang kontra dengan backlink. Jadi di sini coba diambil ilmunya aja. Kalau mau ada apa-apa boleh bertanya di forum yang telah disediakan. Nah, yang pertama membuat konten yang berkualitas. Dari tadi kan juga kita disebut tuh konten karena bobotnya 24% dibandingkan yang lain. Berarti kan dia lebih tinggi. Nah, dengan fokus pada pembuatan konten berkualitas, Anda dapat membangun profil backlink yang kuat dan alami, meningkatkan peringkat SEO Anda, serta membangun reputasi website. Ya kan? Apakah koneksi lemah lagi? Sepertinya begitu. Bentar. Oh, lemah ini. Halo, Mas Farid. Unmute itu. Oh, keluar lagi. Dia keluar. Oke, teman-teman, kita tunggu Mas Farid join lagi ya. Itu dia. Halo Mas, Koneksi gue keluar ya, ketendang ya. iya, koneksi gue Oke, putus-putus. lanjut lagi Mas, lanjut. Oke. Ya, kayak misalnya kita bikin konten yang berkualitas tuh kayak gimana sih? Mungkin nanti ada pembahasan satu sesi itu khusus tentang konten. Jadi konten berkualitas itu mulai dari relevansinya dengan situs web. Oh, oke. Nah, dari situs web misalnya kita bikin tentang nice kayak saya teknologi atau misalnya kita mau bikin sebuah blog food vlogger atau traveler itu juga perlu dibikin yang relevan dengan websitenya. Gitu. Terus ada juga guest post blogging atau posting. Nah, sebenarnya kan banyak juga nih yang nanya-nanya strateginya kayak gimana. Itu sebenarnya dengan yang efektif, Anda dapat membangun backlink berkualitas tinggi, meningkatkan otoritas domain, dan mendapatkan lebih banyak traffic ke situs Anda. Alat yang kuat dalam SEO yang dapat memberikan hasil jangka panjang jika dilakukan dengan benar. Dilakukannya dengan apa? Mungkin kita tadi balik lagi ke kontennya seperti apa, terus apakah konten kita menjawab apa yang dimau oleh audiens atau pembaca, terus apakah gambar yang menarik, karena kan tipikal orang pasti melihat dari visualnya kayak gimana nih, oh menarik, seperti itu, atau ada videonya menarik nggak, oh iya menjelaskan nggak videonya, seperti itu. Nah, terus ada namanya broken link building. Biasanya dapat kan yang linknya nih broken atau dihapus oleh penerima yang lain. Pertama itu identifikasi dulu pakai Search Console atau Ahref atau Semrush yang kalian dipunya.
periksa di mana terjadinya brokennya. Ternyata kurang A di belakangnya atau kurang huruf A, B, C atau angka, itu juga berpengaruh jadinya broken link. Nah, terus perbaiki atau redirect. Misalnya kita salah nih, kita info ke mana? Misalnya kita taruh di media, kita info, Mas, untuk backlinknya salah, ini di saya jadi broken link, boleh diganti untuk penulisannya atau boleh diganti ke halaman ini yang relevan dengan anchor text-nya tadi. Seperti itu. Terus habis itu kita pantau, kita lihat lagi apakah masih broken link atau tidak. Nah, analisis kompetitor. Ini saya kasih satu contoh. Kita lihat, oke, ini authority score-nya yang biru ya, itu 45, yang hijau 46, yang orange itu 39, yang ungu itu 44, yang kuning 44. Secara authority score itu menang yang hijau. Dan untuk referring domain itu yang biru 4,7, yang hijau 16K, yang orange 10,4K, yang ungu 10K. Nah, jumlah backlinknya pun dipegang oleh yang orange sebanyak 4,7 M. Dibandingkan yang lainnya masih ada 1,1, 1 sampai 2,7 yang paling tinggi di kuning. Nah, kalau bisa dilihat authority score-nya di bawah, ini saya pakai SEMrush untuk melihat data ini ya. Terus dari September, yang hijau itu kayak ngegas banget di referring domainnya sampai 16K. Ini 12 bulan terakhir. Terus juga lihat backlink tipenya apa. Ada yang teks, berarti yang anchor text, image, terus apakah dia form atau dia frame, terus juga atributnya, follow, no follow, atau sponsor, UCGC. Kan bisa kelihatan nih. Nah, sebenarnya harusnya kelihatan dari traffic, tapi kita bahas backlink. Berarti di sini kita lihat authority score-nya 46 dan backlinknya 4,7, paling gede di orange. Seperti itu. Terus, nah, strategi backlink yang berikutnya itu menggunakan PR, public relation. Kenapa? Sebenarnya ini penting juga sih buat kita nge-backlink. Contohnya aja, ini Exabyte ada event dengan berkolaborasi dengan Pandi di acara UMKM. Ini saat di Indonesian Website Award. Nah, sini kita pakai PR. Kenapa? Untuk nge-publish sebuah event kita, terus kita juga bisa mendapatkan backlink dari media tersebut. Kenapa bisa dapat backlink? Karena kita juga kan berkolaborasi dengan media tersebut. Oke, Zoom dapat media partner sebagai di kita, Antara juga dapat media partner, dan kita pun bisa dapat backlink di sana. Dan exposure lebih kepada audiens di Antara atau di Okezone. Seperti itu gunanya untuk PR sendiri di backlink. Nah, kerjasama dan networking yang terakhir. Nah, kerjasama dan networking kayak gini. Saya sama Mas Eriga, Mas, dalam sebuah komunitas. Mungkin di komunitas lain pasti ada. Misalnya kita di komunitas SEO. Kita ada di Tele, di LinkedIn, di IG, terus juga kita ada websitenya untuk YouTube. Nanti kita bakalan ada juga. Nah, saya dengan Mas Eriga nih satu komunitas. Mas Eriga biasa punya blog tentang traveler misalnya. Saya punya blog tentang makanan. Bisa nggak kita combine, Mas? Saya mau dong jatuhnya kayak barter backlink, ya kan? Mas, saya mau dong barter backlink. Mas bahas traveler di web saya bahas makanan di webnya Mas. Itu kan berarti kan guest blogging.
kayak gitu. Itu juga bisa berpengaruh mungkin strategi backlink yang baik dan yang benar. Seperti itu sih menurut saya. Ingat, ini nggak ada pro, nggak ada kontra, sini netral. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Erika ada mau diskusi atau penutup atau ada pertanyaan? Oke, Mas Itu Farid. aja Jadi sih, bisa Pak. dibilang, ya, jadi bisa dibilang backlink ini kayak semacam saling mempromosikan satu sama lain ya, Mas ya, sebenarnya. Sebenarnya saling mempromosikan satu sama lain. Hmm, Seperti misalnya kayak saya jualan parfum nih misalnya, terus Mas Ahmad, Mas Farid pernah pakai, tiba-tiba ada orang yang nanya, Mas pakai parfum apa nih? Kok kayak orang kaya baunya misalnya. Nah, terus Mas mention, oh ini dari parfum A, B, dan C, A, B, dan C. Kurang lebih mirip kayak gitu ya, backlink itu berarti. Kayak saya betul. jelasin gitu karena saya lihat ada sih teman-teman mahasiswa yang join juga di sini, gitu kalau kita lihat registrasinya. Oke, kalau pertanyaan itu banyak, Mas. Karena ketika registrasi kan itu ada beberapa yang masukin Banyak beberapa ya. pertanyaan dan saya juga paling hanya milih beberapa saja. Tapi sebelum ke sana, mungkin di sini ada yang mau raise hand, terus open mic-nya, bisa bertanya langsung sama Mas Farid, karena belum ini misalnya belum keburu buat ngisi tuh pas lagi di registrasi. Boleh. Boleh. Boleh nih yang mau raise hand siapa? Langsung, langsung sama praktisinya nih, sama Mas Farid. Gitu. Saya aja susah sama Mas Farid. Tapi kadang saya telepon, saya miss call, saya teror sih kalau nggak dijawab via WhatsApp. Oke, oke. Nah itu dia Mas. Bagaimana? Bentar, saya buka deh. Ini dari Bagaimana? Mas Ahmad Rustaman. Ini sama-sama Ahmad nih. Habis ini bikin komunitas aja Mas. Komunitas Ahmad Indonesia. Oke, ini Mas Ahmad Rustaman. Bagaimana Hmm. pendapat Mas Ahmad tentang backlink profil, komentar, directory, dan lain-lain? Silakan Mas. Backlink profile. Profile maksudnya itu profile sosmed. Betul nggak? Betul nggak Mas Ahmad Rustaman? Masuk Sosmed dan lain-lain. Oke. Iya betul juga Mas. Kayaknya ya. Cuma Hmm? beberapa tuh yang backlink kayak profile dari forum tuh biasanya ada apa nyantumin link 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 website backlink. Oh, jadi kayak misalnya saya bikin di Kaskus lah jatuhnya ya. Nah, oh iya iya gitu. Kayak Kaskus, terus apa tuh profile saya forum dimasukin linknya. ya kan Oh, misalkan ada di apa di forumku.com kalau nggak salah di situ kan kita bisa bikin hmm, eh, gue post juga kan terus kan di hmm. profilnya kan bisa jelasin sedikit tentang kita. Nah, kan biasanya ada tuh apa kolom untuk nautin backlink profil kita. Iya, jadi kita situs web Anda jatuhnya ya. Ya, Ya, kalau kayak gitu jatuhnya sebenarnya cek lagi dulu sih Mas. Cek dulu webnya seperti apa. Misalnya relevan nggak kita masukin di sana. Itu kan sebagai misalnya saya itu, Mas Erika deh juga deh. Dia kan juga kan penulis di Exa. Exabyte sendiri kan perusahaan web hosting. Tapi dia naruh profile linknya itu ke blognya atau ke web parfumnya Mas ya. Hmm. Nah itu jatuhnya kan buat exposure aja. Hmm. Seperti itu. Untuk naikin PADA itu kayaknya kita sebut aja PA Domain Authority atau Page Authority itu kayaknya sih kurang. Jadi dia lebih ke arah brand awareness. Ini loh web gua kayak gitu. Terus untuk komentar, directory, redirect dan lain-lain. Ini maksudnya redirect, redirect gimana nih Mas? redirect saya pernah waktu itu kan pakai tools apa tuh keyword. Waduh. Pokoknya satu salah satu untuk cari keyword nah gitu apa backlink checker gitu. Terus Ah, saya ah. cek kompetitor di situ dia ada redirect misalkan kita linknya tuh acak misalkan google.ru terus apa Tanda sama tanya dengan sama dengan ya
tanda tanya gitu. Itu pas saya cek dia banyak backlink redirect dan DA-nya juga apa poin dari backlinknya pun dia 90 ke atas, ada yang 80, 90. Oh, kalau di SEMrush itu authority score. Ya, Ya, kalau misalnya kayak gitu sebenarnya sih kurang, Mas. Itu mah tahun kapan udah pakai kayak gitu. Apalagi sekarang udah jatuhnya spam police. Nggak sembarangan lagi buat nge-backlink kayak gitu sih, Mas. ya makanya pas saya cek kok Ya, bisa gitu terdetek sama backlink checker yang yang saya gunakan gitu. itu ini menurut opini saya ya. Itu sih kayaknya sih kurang, Mas. Oh, Sudah tidak relevan dengan sekarang, apalagi Google yang update segala macam dari dulu sehingga sekarang kurang. Seperti itu sih, Mas. oke oke, makasih Mas. Ya, berarti mungkin sarannya yang tadi udah dibilang mungkin bisa pakai PR atau perbaikin konten yang ada. Itu sih, Mas. Oke, makasih. Ya, Oke, bagus. Mas Rustaman, makasih banyak ya pertanyaannya. Ah, itu gue pernah loh, Mas Farid. Jadi kan gue juga aktif di Quora ya. Hmm, Quora tuh aktif tuh. Banyak juga yang nanya kayak gimana sih cara bikin website. Nah, kadang-kadang gue jelasin, tapi kadang gue arahin ke apa tulisan gue yang ada di Exa. betul. Ini coba di sini lebih detailnya kalau bikin web tuh kayak gini-gini, tapi lebih detail berada di tulisan gue bla bla bla. Itu sih aman ya, karena itu kan exposure masuknya. Betul. Seperti itu. Oke, Ya. baik. Ini ada satu lagi dari Motul Academy. Bagaimana backlink dengan nice yang sama tapi bahasa yang beda? Mungkin yang di backlinknya Indonesia tapi dari website bahasa Inggris gitu Mas Ahmad. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Yang asal masih relevan dengan anchor text-nya. Anchor Oke. text-nya maksudnya kayak kontennya apa nih, misalnya yang tadi kayak gue bahas tentang domain ID. Mhm. Di Malaysia pun gue pakai bahas tentang domain ID dengan bahasa Melayu. Iya, iya, iya. Anchor text-nya pun ke yang ID. Itu masih relevan sih. Oke, iya, iya, iya. Itu Mas Motul. Mas Motul. Oke, baik. Jadi aman ya Mas Farid ya? Bisa Teman. ya? Oke, ada lagi nggak di sini, teman-teman? Oh, ada lagi nih. Oke, satu lagi ya. Nanti kita coba bahas yang dari pertanyaan ini dulu selang-seling. Oke nih, Ini Mas Miftahul Huda. Biar tidak dianggap spam backlink sehari berapa kali atau bagaimana nih? waduh, agak bahaya ya. Oke, Anggap monggo tidak Mas. pembacking sehari berapa kali atau bagaimana? Kalau untuk bagaimananya tadi udah dijelasin. Mungkin ada berapa tadi lokasi strateginya ada 6 ya. Mhm. Ada 6 sampai 7 lah, 6 7 strategi mungkin bisa pakai itu. Kalau untuk berapa kalinya dalam sehari, wah itu saya bukan orang Google dan dianggap spam backlink ya tadi tiap hari spam nih backlink terus kemana kemana terus juga pakai tadi redirect ke ABCD habisin misalnya kalau nggak salah redirect itu gue sempat lihat juga sih yang Google ada satu web itu dia dari google.co.id sampai di image-nya juga terus di maps-nya juga terus sampai di font-nya juga kalau boleh deh kalau Mas Rustaman, bener nggak? Kalau nggak salah Google-nya dia pasti cek itu ada yang dari image, dari directory apa, B, C, D, terus font, image, maps, dia dapetnya kayak gitu. Nah itu jatuhnya sih sebenarnya spam. Jadi kalau untuk berapa kalinya coba pelan-pelan kali ya, pelan-pelan terus juga pakai strategi yang tadi yang udah dikasih seperti itu. Terus sekarang juga backlink VPN itu menurut Mas Farid bagaimana? Waduh,
private block network. Gimana ya jawabnya ya? Aduh, ini agak bahaya ya. Mungkin nanti gimana nih Mas Riga nih? Pendapat ringkas aja menurut Mas Farid lah. Sekarang jingle backlink VPN. Backlink VPN, private block network. Atau bisa jadi topik selanjutnya nanti Mas Farid, mungkin sama siapa gitu ya enggak sih? Bisa Tetap sih nih. enggak? Harusnya sih bisa nih bawain VPN. Tapi pasti bakalan banyak pro kontranya lebih daripada bahas mitos sih. Iya juga sih, tapi Karena kan ya adalah yang pasti ngomong, gue pakai VPN, web gue naik, authority gue naik, traffic gue naik, kan pasti kayak gitu. Terus juga ada, gue nggak pakai VPN nih, karena itu nyalahin Google, karena spam. Nah di situ banyak nih pro kontranya. Oke, ada mazhabnya berarti. Betul, kalau untuk dijawab di sini. Jadi harus buka kitab masing-masing dulu, berarti ya Mas Betul. Farid ya. Iya. Oke. Siap. Nantilah mungkin ini jadi topik berikutnya. Mungkin kita simpan dulu, kita keep dulu Mas Farid. Ya, boleh. Kayaknya karena harus bawa kitabnya dari mazhab apa. Oke. Iya. Karena memang ini menarik juga sih untuk VPN ya. Kalau ini sedikit aja mungkin sedikit. Media-media yang kita tahu tuh kayak apa tuh? Banyak kan sekarang media-media yang di tiap daerah kayak PR lah, Pikiran Rakyat itu ada Pikiran Rakyat Majalengka, Pikiran Rakyat Cirebon, yang mereka tuh pakai subdomain masing-masing. Kalau saya lihat sih itu juga VPN bukan sih masuknya Mas Farid? Itu enggak, itu masih masuk satu domain utama. Domain kan misalnya kayak Tribun. Ya Om Dimas. Ya Om Dimas, Mas Dimas gimana? Cek soalnya. Halo? Oke deh. Oke, Mas Farid, yang itu nanti mungkin kita keep, siapa tahu bisa di acara webinar berikutnya. Nah, ini saya mau bacain pertanyaan dari yang udah registrasi nih. Ada banyak, cuma saya akan pilih satu-satu aja. Nah, ini berkaitan dengan indikator untuk mengukur kesuksesan sebuah backlink, Mas. Ya, jadi kan ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, otomatis kita akan ngajuin budgeting dan lain-lain untuk konten placement. Karena kan untuk bisa diliput media itu bayar ya Mas ya. Saya juga pernah kerja di media soalnya, lumayan juga sih harganya misalnya, gitu kan. Nah, misalnya nih kita mau konten placement, otomatis kita harus ada budgeting kan. Budgeting. Nah, gimana sih caranya Mas Farid meyakinkan stakeholder? Karena kan kadang stakeholder minta. Ya, stakeholder perusahaan, atasannya Mas Farid misalnya atau timnya itu minta apa yang bisa dihasilkan dari konten placement itu gitu. Intinya gitu sih, minta metriknya apa aja yang kira-kira disampaikan oleh Mas Farid. Ketika nanti konten placement udah berjalan gitu. Nanti stakeholder kan akan minta gitu. Metriknya apa aja yang disampaikan, karena kan kadang butuh resultnya. Stakeholder itu butuh hasilnya, resultnya dan lain-lain. Nah, ini juga saya juga perlu belajar nih soal ini ke Mas Farid. Nah, saya juga kadang ditanyain kayak gitu, Mas. Silakan, Mas. Gimana? Kalau gue sendiri sih biasanya nih banyak juga media yang nggak bayar, Mas. Misalnya. Nah, itu gimana caranya biar nggak bayar? PR. Ada PR, public relation. Iya, betul. Jadi misalnya nih, gue mau, Mbak, kayaknya di media ini dengan domainnya sekian, trafficnya sekian, kita bisa exposure loh. Kita bisa branding loh. Ya kan? Mbak, coba boleh tawarin mereka, kayak berarti kita juga mau ada event. Nanti di next event, kita gendong dia, kita bareng dia, kita collab. Itu bisa, Mas. Jadi sebagai media partner. Kita juga dapat exposure, kita juga dapat awareness, brand awareness, terus juga kita juga dapat backlinknya. Seperti itu sih, Mas. Oke. Nah, terus untuk cara kita, misalnya oke lah, dia biasanya media itu ngasih red card ibaratnya. Yang pertama itu
kalau gua cek itu spamnya berapa besar. Karena kan update Google spam police lagi. Spam score-nya berapa? Domain authority-nya berapa? Gue nggak ngelihat PADA sih sebenarnya. Dia sebenarnya harusnya lihat langsung authority score. Beda tuh dari PADA. Makanya gue pakai sih Semrush. Gue lihat cek dulu tuh authority score-nya berapa. Traffic dia apa. Terus relevan nggak gue bawa ke media kayak gitu. Terus untuk apa resultnya dari itu ya Mas ya? Ya, jadi kayak misalnya kita ngajuin nih ke, oke, ada mungkin kita udah punya media partner nih, tapi mungkin kita mau bidik media yang belum jadi media partner, tapi mereka minta budget, misalnya minta red card. Nah, kita Hmm, yang kas- ngeyakinin kantor itu gimana, metrik apa yang ngeyakininnya gimana. Terus yang kedua, kalau sudah yakin, terus kita pasang, kita udah bayar nih ke medianya. Nah, metrik apa yang Mas tunjukin ke stakeholder gitu? Ini loh hasilnya gitu, hasil dari content placement-nya. Oke, biasanya kayak gitu media ngasih kita traffic, Oke, langsung ke traffic artikelnya berarti ya. traffic. Terus Heeh, bisa, oke. bisa kita pasang kan otomatis ancornya itu sendiri pasti bisa ke track dong. Mhm. Nah, kita lihat tuh tracking berapa sih yang benar-benar ngeklik, Oke. terus dapat berapa sih engagement sessionnya di medianya. Karena kan sekarang melihatnya ada session, ada engage session. Beda tuh dua. Mungkin kalau misalnya ini next ada yang bahas session sama engage session, baca GA4 lah. Boleh tuh. Jadi kita lihat engage sessionnya berapa, sessionnya berapa, berapa user yang datang, bounce rate-nya berapa. Kalau sekarang udah nggak pakai bounce rate sih. Lebih ke arah engage session lagi langsung. Kita lihat. Terus juga kalau ada yang ngeklik, berapa sih yang klik? Gitu sih Mas. Untuk tampilin report nanti di misalnya kita itu akhir bulan atau misalnya setelah event selesai ya. Misalnya setelah event selesai, kita mau ini reportnya bagaimana, kayak gitu sih Mas. Oke, baik, baik. Iya, 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 iya. Oke, dari teman-teman semua di sini ada yang mau ini lagi nggak? Apa? Nah, itu dia tuh. Wuduk langsung. Ini coba yang lain deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Miftah nggak apa-apa. Ini Mas Miftah satu lagi katanya. Misalnya kita jasa flash release ke subdomain dari media, apakah dia sekuat dari main domain? Pemahaman mengenai link building dan backlink itu seperti apa? Link building, backlink. Link building sama backlink. Oke, Sama. boleh. Yang mana dulu Mas Ahmad, Mas Farid? Seumpama kita jasa press release. Hmm, Siapa nih? Mas Miftanya berarti. kita. Ya, Mas Miftahnya jasa flash release misalnya. Ke subdomain dari media. Ke subdomain dari media. Apakah dia sekuat dari main domain? Kalau domain sama subdo. Subdo itu berarti kan turunan dari domainnya. Ya, kayak Cirebon Pikiran Rakyat misalnya, Cirebon Ya, Pikiran Rakyat gitu. ya. Tapi kalau kita cek itu memiliki nilai satu-satu yang berbeda. Gitu. Mau sekuat apa? Ya tadi dibilang satu-satu itu punya skor sendiri-sendiri masing-masing. Oke. Gak, oh ini domain yang utamanya lebih gede dibandingkan Sabdo. Hmm. Maksudnya subdomain ya, Sabdo. Tuh. Oh ini Sabdonya tinggi, berarti domain utamanya kecil. Nggak gitu juga. Itu punya nilainya sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, kayak kayak ayah dan anak ya. Mereka satu turunan, ayah anaknya ini satu turunan ke ayahnya, tapi beda Ya, orang ya, gitu kayak ya. gitu. Kalau ibaratnya secara awam ya. Ya, ya, ya. Tuh. Terus link building, backlink. Link building, backlink itu sepertinya hampir sama. Karena kan kita ngebuat link. Mhm. Terus juga ada internal link, external link, kayak gitu sih. Sama aja jadi. Terus bisa beda domain utama dan nah iya benar.
Bener tuh Mas Santo, bisa beda Domut dan Sabdo itu. Oke, oke, oke. Oke, baik. Ada lagi nggak selain Mas Vita sama Mas Motul nih? Ada siapa lagi di sini tuh? Ada Mas Agus Kurniawan, Ciro, Dharma, Dinda. Sebelum saya nanti bacakan lewat jalur lain nih, gitu. Oke, ini ada pertanyaan titipan sih sebenarnya, Mas. Boleh. Tadi kan Mas mention soal DAPA. Nah, itu juga ada istilah namanya domain rating. Itu kira-kira jadi pertimbangan Mas Farid nggak domain rating? Kalau buat apa nih? Buat backlink misalnya? Lihat lagi spam score-nya berapa. Oke, spam score-nya ya, berarti ke sana lagi Hmm. baliknya. Karena kan ya itu algoritmanya spam police, jangan lupa. Hmm. Oke, baik. Sedikit arahan. Siap. Oke, Mas. Ini ada satu lagi. Masih ada waktu lah. Masih ada waktu. Masih. Nah, jika backlinknya itu dibeli, misalnya, itu tadi konten placement tadi, misalnya Mas, sama media. Jadi kita beli berita lah, advertising gitu kan, beli berita atau konten placement sebagai biaya operasional. Dan profit yang didapat belum bisa menutup biaya backlink yang telah dikeluarkan. Kira-kira langkah Mas Farid apa yang bisa diambil, langkah apa yang bisa diambil oleh Mas Farid, atau langkah mitigasinya apa yang agar perencanaannya bisa menguntungkan. Jadi intinya kita bayar sekian ke media itu tetap bisa untung ke kitanya gitu. Waduh, gunanya media itu sebenarnya kan sebagai exposure ya, Oke. sebagai brand awareness. Jadi orang tahu, ada lo, kita lo di sini. Ibaratnya kayak Excel, ada lo Exabyte web hosting Indonesia, ya kan? Terus kita ngarepin untuk revenue media sendiri. Jarang yang ada hard selling. Kita bener-bener jualan di situ itu jarang banget, Iya, iya, iya. ya Iya kan? sih. Betul, betul. Betul nggak? Betul, betul, Mas, betul. Nah tuh Mas Santo tuh boleh tuh, ya kan? Itu pasti nggak untuk ngukurnya pun nggak bisa kayak gitu sih. Yang mau berarti kita analisa lagi nih kontennya kayak gimana. Konten di misalnya kita beli media buat exposure tentang blog kita, berarti kita rapiin dulu nih blognya kayak gimana, kontennya seperti apa, mulai dari apakah ini menjawab pertanyaan dari user apa enggak, terus juga relevan nggak dengan anchor text yang tadi kayak gitu. Iya, iya betul sih, setuju sih karena ya udah itu awareness aja kan, Iya, awareness aja brandness. sebenarnya. Kalaupun misalnya ada yang sales lewat situ, ya mungkin milik-milik itu beruntung aja kali, beruntung Ya aja. kalau Oke, iya. meskipun ada satu rumus ya. Ini juga pernah sih di luar di offline. Saya sama teman-teman diskusi, Mas, kok nggak terjadi pembelian ya? Padahal trafiknya itu bisa berjuta-juta. Bukankah rumus dasar dari pembelian itu 1% dari jumlah trafik? Jadi kalau misalnya ingin ada pembelian, setidaknya harus ada 100 trafik. Minimal ada satu pembelilah untuk per 100-nya. Ya susah sih. Ya itu kan teori ya. Itu kan Ya. teori ya. Maksudnya itu teorinya saja. Tapi ya memang susah karena balik lagi orang beli atau tidak itu benar-benar di luar kontrol kita ya Mas Farid. Meskipun Betul. pakai teknik copywriting sepersuasif apapun. Tetap media itu nggak bisa untuk hard selling itu susah. Iya, betul betul. Oke. Baik. Ini ini Gitu. ini perlu jadi mindset sebenarnya berarti. Iya. Oke, Beli Mas buat Farid. ini bukan. Media Hmm. itu buat brand awareness, terus juga kita nggak bisa narik untuk conversion itu nggak bisa. Iya, iya, iya. Ya, betul. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga udah ada banyak nih, Mas. Saya juga penasaran. Ini dari Mas siapa nih?
Mana tadi? Mas Rasah Baperan. Walah. Rasah Baperan. Baperan ini singkatan ya Mas Rasah ya? Tahu nggak Mas Farid? Baperan itu singkatannya apa? Apa tuh? Baperan. Oh, Barisan Pecinta Rasulullah. Wes. mas. Oke, Aduh. oke ya. Nah, Oke, ini beliau nanya, gimana sih hmm, cara ngurangin spam skornya gitu. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini saya juga pernah dapat pertanyaan ini di offline. Kan hmm, saya juga join di komunitas blogger dulu sih, hmm, dulu pas hmm, masih asik blog. Ini juga sering jadi pertanyaan, apalagi untuk blog yang sering nerima hmm, konten placement gitu, Mas. Saya juga hmm, dulu sering nerima konten placement sih untuk blog saya gitu. Kadang yang jadi batu sandungannya itu adalah spam score. Nah, ini betul. gimana sih kalau misalnya spam score kita naik nih dan pengen Hmm. diturunin, Mas Farid? Kalau pakai tools ya itu bisa sebenarnya bisa dilihat toxic backlinknya dari mana. Hmm, Itu di Savo. oke, berarti dicek dulu ya Yap. dari mana. Takutnya dari judul ya kan? Nah itu. Sekarang apalagi, waduh, Iya, mau iya, di iya. outdoor, mau di apa. Aduh, bener, bener. Kemarin, waduh, kemarin PR banget sih. Beberapa ini juga pada kena tuh, nggak tahu tuh bisa masuknya dari mana. Backdoor atau Iya, mana. backdoor sih biasanya. Buset ini orang nge-backlink sampai sini-sini. Ini orang naruh placement di sini-sini. Wih, sudah canggih. Iya, iya. Jadi pertama dicek dulu, jangan sampai nanti malah salah hapus ya. Tiba-tiba ternyata backing dari Kompas malah kita disepau kan. Nah, itu. Kita harus cek Betul. dulu gitu kan. Cek dulu nanti di list mungkin ada berapa, nanti lakukan seperti biasa disepau gitu, Ya, Mas. gitu. Oke, terus nah ini dia catatan. Oh iya, ya MOS dan Ahref itu kan Beda. ya beda, mereka punya metode sendiri. Tapi ini gimana sih cara ngapus catatan broken link dari provider mereka, MOS dan Ahref? Kalau Aref itu bisa di Savo tadi. Hmm, Tapi kalau mau lebih ininya, kita di Savo-nya di GSC. Kita pakai dong GSC, Google Search Console. Mungkin bisa cari tutorialnya lah di situs yang gimana caranya di Savo link kayak gitu. Nanti oh di sana dijelasin. iya. Nah, kita nih dapat nih dari Mos atau dari Aref link-link yang toksik, ya kan? Catat nih, kita bikin di Notepad. Catat link mana aja atau domain mana aja, baru kita di Savo. Kayak gitu sih caranya. Ya, 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 ya. Jadi Terus ya, untuk di toolsnya sendiri, biasanya tinggal tandain tuh mana aja atau mau di Savo all kayak gitu. oke. Berarti sama aja caranya ya. Ya. Oke, seperti layaknya manusia, backing juga ternyata ada yang toxic ya, teman-teman. Mm-mm. Oke, ini ada satu lagi dari Mas Miftah nih. Jadi dia itu kayaknya sih buka jasa web ya, Mas Farid. Nah, Kadang dia nyaruh anchor text di footer dan ternyata kedetek backlink berulang dan takut jadi spam. Nah, ini gimana, Mas Farid? nah itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya ya. Spam backlink lah. Berarti Ya, berarti cabut. kita jangan ngasih anchor text di footer berarti Mas untuk seorang developer nih misalnya kita nih. Ya, cabut. Oke. Kalau pengen jadi espresso ya udah ngasih eh, nama alamatnya aja tapi jangan sampai dikasih Link. link ya. Iya, Iya nggak boleh. cabut. Cabut. Iya. Cabut itu. Cabut ya. Cabut. Oke. Mas Farid ready sampai jam 10 malam Mas? Hei. Oke. Apa? Satu lagi deh, satu lagi deh. Siapa? Ayo. Nah, ini Mas Darman nih. Apakah backlink dengan rel sponsor merupakan jenis backlink yang saat ini aman setelah adanya update algoritma Google? Hmm. Sponsor. Mm-mm. Jadi Sponsor tadi relnya sponsor. berjaya. Sebenarnya itu kan jatuhnya no follow ya.
Kalau ingat, ini menurut saya ini sebenarnya backlink yang masih aman, yang saat ini aman setelah adanya update algoritma Google. Aduh, harusnya sih aman, karena kan no follow, terus habis itu sponsor. Karena kan kalau kita lihat di spam police-nya sendiri, itu ada yang nyebutin rel sponsor, kayak gitu sih. Baca lagi deh, coba deh. Di updatean yang spam police-nya, gitu. Siapa? Mas Dharma ya? Mas Dharma. Oh, Oke, baik. Satu lagi deh Mas, nih satu lagi terakhir. hmm, Satu lagi nih terakhir. Ah, misalnya kita udah bikin website nih dan kita mau ngasih backlink. hmm, Tapi kita share website tersebut ke sosial media. hmm. Pertama, apakah itu disebut backlink? Dan yang kedua, apakah itu bisa menaikkan DA? Ini pertanyaan yang lewat pendaftaran. Kalau itu kita jatuhnya sosial media itu jatuhnya brand awareness. Kita kasih exposure lebih ke eh, penonton kita, misalnya kita taruh di IG atau di TikTok lah, ya kan? Itu kita kasih kayak brand awareness. Oh ini loh, ini alamat webnya kita ada kayak gitu sih Mas Riga. Terus kalau misalnya sekarang kan ada juga di IG itu reels ya yang swipe up, Hmm, ya kan? betul. Itu sama kayak dibilang dia bisa dapat brand awareness juga, dapat exposure untuk traffic sendiri jatuhnya kan bisa kelihatan juga ya datangnya Hmm, dari sosial media itu sih bawa trafficnya. Kalau untuk backlinknya sendiri dia cuma dapat exposure sama brand awareness seperti itu. Oke, ya jadi karena mungkin audiens sosial media dengan website kadang beda ya. Jadi agar masukin audiens dari sosial media ke website kita sebenarnya. Iya. Oke, baik. Ini. Oke, sip. Terakhir dari teman-teman, ada yang mau ini enggak? Terakhir nih. Di sini udah selesai sih. Kalau misalnya masih belum ada, ASEAN udah ini Mas Farid. Dedenya udah minta digendong. Nggak ada lagi nih, guys. Aku baru masuk udah mau bubar nih. Waduh. Mbah, Waduh. piye Mbah? Mbak. Mbah, Join, Mbak. astagfirullahaladzim. Sorry guys, baru bisa join lagi kurang fit. Gimana? Iya, kan ada Mbah Anas join aduh. Iya, baru join nih, Mbak. Gimana? Oh, masa udah selesai pertanyaannya kah? Udah start. Udah, Udah Mbak. baru mulai tanya jawab apa? Udah dari tadi, Mbak. Tanya Oh, jawabnya. jawab dari tadi. Oh ya Semakin sudah. malam semakin ramai kita tutup jam 12 malam. Oh, Buset. sama jam 12. Kalau Om Batman bilang jam 12 malam, berarti kita emang harus kelar jam 12 malam, guys. Bebas Mbak, Hati-hati. ayo gas lah. Bahas backlink sangat ya. Ya, sangat lumayan bahas backlink, Mbak. Iya, Oh iya kalau Mbak, tadi ada yang nanya soal VPN. Itu mau diangkat atau mau gimana Mbak? diangkat kumaha maksudnya? Diangkat itu hus gitu. Maksudnya apakah tidak akan dihilangkan dari Ya, algoritma atau gimana gitu? ya, Ya, oke lah, mungkin sedikit sharing juga deh. ya. PBN itu menurutku kayak apa ya? Kayak steroid guys mungkin. Bukan vitamin lagi. Kalau backlink normal, secara normal gitu kan, kita ngebangun backlink ya kan, minta blognya Om Batman itu minta backlink dari situ ya kan. Ya itu anggap aja sebagai vitamin gitu kan. Tapi PBN itu bisa jadi steroid gitu loh. Hmm, Kadang berhasil bagus banget ya kan. Tapi kalau misalnya nggak oke, hancur. wafat, Ya, hancur. pembuluh darah jempol dan segala macam. Jadi eh kalau menurutku sih itu grey menuju ke black ya, atau black yang agak ke grey-greyan gitu kan, karena manipulatif banget kan.
sama manipulatifnya dengan kita beli expired domain terus dilariin ke tempat kita gitu. Itu manipulatifnya cukup luar biasa. Tapi kalau menurutku ya, aku nggak tahu materimu, aku baca juga skimming kan, Bro Farid. Iya. Bang, Eh, ini pertanyaan doang sih, Bang. VBN ya, makan targeting iya, kalau misalnya ngebangun backlink seperti biasa sih mungkin masih normal. masih normal. Cuman PBN tuh makin lama, aku sih nggak nyaranin ya karena takut ngeri juga gitu. Maksudnya impactnya kalau sampai error fatal ya, balikinnya susah. Masuk Ada sandbox. em, susah naik bro. Jadi ada satu situs media yang nggak perlu cerita siapa ya gitu ya. Boleh, Bang. Sharing lah, Bang. Situs media gede bro, situs media Nah, gede di mana yang gua sebut merek, Bang. Nah, dulu gua sempat jadi advisernya di sana gitu kan. Terus setelah gua keluar, mereka bentuk lagi yang baru, yang berbeda. Nah, terus mereka makanya PBN, hire agency yang ternyata disiram PBN. Nah, begitu berantakan, si CEO-nya kontak gua gitu kan. Di kontak gua, Mas ini tolong dong kamu mampir ke kantor. Siapa? Datang ke sana, aku cek itu. Lah PBN-nya dari situs Viagra. Susah. Hmm. Gitu. PBN-nya masih pakai enggak? Mas, ya nggak tahu ya. Aku nggak ngecek lagi sih bro. Media itu masih pakai PBN-nya apa enggak? Tapi yang jelas dia nggak nongol-nongol lagi. Ya, Hilang berarti. iya dibantai sama media-media lain lah. Media lain udah kuat-kuat semua, toh? Iya, Ya enggak gitu. Jadi betul. enggak ya, tidak semudah itulah kita kalau kita udah ngomongin PBN itu. Dan apakah mungkin akan diangkat? Bisa jadi mungkin akan jebol juga sih pada akhirnya. Gitu sih. Iya, Bang. Tuh. Siapa yang tadi nanya ya? Oh, Mas Miftahul ya? Oke, Mas Heri. Apakah ada lagi? Oke, baik. Luar biasa nih sharing dari Mbah nih. Oke, Mas Santo. Meskipun lagi sakit tapi masih semangat loh, Mbah. Iya, cuman ini nahan sedikit nahan sakit. Masih belum itu. Oh, Cuman nggak bisa tidur juga karena badannya sakit semua. Oke, baik. Kalau udah mungkin Mas Farid Setuju udah Bro ya? Rifai. Cukup ya? Tunggu dulu. Ini ada pertanyaan lagi, satu lagi nih. Oh ya, mana. Eh, Bagaimana menurut Mas Mana? di sini pernyataan pada akhirnya semuanya pay to win? Disagree. I will disagree. Personally I will disagree. Karena kalau semuanya pay to win, semuanya SEM, Google akan berhenti jadi Google akan berhenti jadi search engine. Betul. Gitu. Nah, dia malah mati. Ya, apa bagusnya Google kalau isinya iklan semua? Apa bedanya dengan kita buka OLX? Sebuah search engine yang tidak memiliki fungsi-fungsi search engine itu semua ngapain? Angel. Iya, gak jelas bro. Ya itu sih. Sip. Aduh, ya oke, siap. Oke, teman-teman semua, makasih banyak Mas Farid, makasih Mbak Anas juga, makasih. Semoga lekas sembuh Mas, Mbah. Siap. Lekas sembuh, Mbah. Istirahat yang cukup. Siap. Ya, Bang. Thank you, Bang. Bahas yang VBN, Bang. Karena arahnya ke abu-abu ke hitam. Ngeri-ngeri Backlink. Ya silahkan minta Mas Agus, silahkan minta ke topik jualan Mas. Nanti pasti ada banyak lah yang kontak dirimu. Oh, meneh, kue. Itu ada yang minta Satgas Backlink ACID dong, pasti banyak ada yang punya. Tinggal request ke sana pasti ada yang kontak. Itu aja. Cuman kita sebagai komunitas tidak boleh menjual sesuatu atau menjualkan sesuatu. Tadi Dan udah dibilang, sifatnya bisnis. Gitu. kita di sini netral. Betul. Nggak ada pro, nggak ada kontra, kita netral. Iya. Strategi yang ada ini sebenarnya white, jadi bisa dipakai. Gitu, Mbak. Oke, dan aman ya, insya Allah ya, Mas Farid ya. Aman, Mbak. ACID aman sih. Bukan, yang bahas, Mbak, pembahasannya. Yang bahas bahasanya ilmu putih. ilmu putih, ya. Tapi harus belajar ilmu